Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kob, mahasiswa STKIP NU Indramayu, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Video kali ini untuk memenuhi tugas konsep PKN, konsep dasar pendidikan kewarganegaraan, yang diampuh oleh dosen Dadang Syuhada MSI. Saya akan menjelaskan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM memiliki 4 ciri, yaitu tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, hakiki, universal. Lalu bagaimana penegak HAM di Indonesia? Perjuangan untuk menegakkan HAM di Indonesia telah dilakukan sejak sidang BPUPKI hingga sekarang. Pemerintah Indonesia telah berupaya menegakkan HAM dengan membuat undang-undang, membentuk komisi nasional, membentuk pengadilan HAM, memasukkan dalam kurikulum pelajaran, dan sebagainya. Hukum tentang HAM ini dibuat karena banyaknya kasus pelanggaran HAM pada tahun 1965 hingga 1998. Kasus-kasus tersebut antara lain penembakan misterius, penculikan aktivis, sampai kerusuhan Mei 1998. Namun pada prakteknya, setelah hukum tentang HAM dibuat, pelanggaran HAM masih terjadi hingga saat ini. Kasus pelanggaran HAM tersebut setelah adanya hukum yang berlaku adalah kasus Munir. Munir adalah aktivis HAM Indonesia keturunan Arab Indonesia yang meninggal di pesawat dalam penerbangan menuju Amsterdam. Kabar meninggal Munir menggemparkan seluruh Indonesia. Lalu, apakah HAM sudah ditegakkan seiring perkembangan zaman? Tahun 2021 ini masih banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Kasus pelanggaran HAM ini masih menjadi pelanggaran HAM. Lalu apakah HAM sudah ditegakkan seiring perkembangan zaman? Tahun 2021 ini masih banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Kasus pelanggaran HAM ini masih menjadi PR bagi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tidak ada yang menjamin bahwa semakin maju perkembangan zaman, maka semakin sedikit pelanggaran HAM yang terjadi. Nyatanya, di Indonesia banyak orang-orang yang terkadang buat kasar kepada sesama manusia. Hal ini mengindikasikan jika pemahaman HAM di Indonesia belum sepenuhnya merata dan dimengerti oleh masyarakat. Pemerintah harus dengan sigap memberantas kasus pelanggaran HAM. Selain seberantas, perjuangan untuk menegakkan HAM di Indonesia telah dilakukan sejak sidang BPUPKI hingga sekarang. Pemerintah Indonesia telah berupaya menegakkan HAM dengan membuat undang-undang, membuat komisi nasional, membentuk pengadilan HAM, memasukkan dalam kurikulum pelajaran, dan sebagainya. Hukum tentang HAM ini dibuat karena banyaknya kasus pelanggaran HAM pada tahun 1965 hingga 1998. Kasus-kasus tersebut antara lain penembakan misterius, penculikan aktivis, sampai kerusuhan Mei 1998. Namun, pada prakteknya setelah hukum tentang HAM dibuat, pelanggaran HAM masih terjadi hingga saat ini. Kasus pelanggaran HAM terbesar setelah adanya hukum yang berlaku adalah kasus Munir. Munir adalah aktivis HAM Indonesia keturunan Arab Indonesia, meninggal di pesawat dalam penerbangan menuju Amsterdam. Kabar meninggalnya Munir menggemparkan seluruh Indonesia. Lalu apakah HAM sudah ditegakkan seiring perkembangan zaman? Tahun 2021 ini masih banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Kasus pelanggaran HAM ini masih menjadi PR bagi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Tidak ada yang menjamin bahwa semakin maju perkembangan zaman, maka semakin sedikit pelanggaran HAM yang terjadi. Nyatanya di Indonesia banyak orang-orang yang terkadang berbuat kasar kepada sesama manusia. Hal ini mengindikasikan jika pemahaman HAM di Indonesia belum sepenuhnya merata dan dimengerti oleh masyarakat luas. Pemerintah harus dengan sigap memberantas kasus pelanggaran HAM. Selain memberantas, pemerintah juga bisa memberikan pengertian tentang pelanggaran HAM yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Sejatinya manusia memiliki hak yang harus saling dihormati antara manusia yang lain. Dengan begitu Indonesia akan lebih damai karena tidak adanya lagi kasus pelanggaran HAM. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.